Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah gaib yang dimuliakan Allah. Semoga kita sehat selalu dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin. Sebagai dua makhluk ciptaannya yang hidup diciptakan di bumi, manusia dan jin hidup saling berdampingan. Namun, jin yang ada di sekitar manusia memiliki beragam jenis dan tugasnya masing-masing dalam mengganggu manusia. Mari kita simak penjelasannya. Selain manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan makhluk lain yang juga menghuni bumi, yaitu beberapa jenis jin. Ada beberapa jenis jin beserta tugasnya di bumi yang harus diimani sebagai bentuk keyakinan kepada yang gaib yang terdapat dalam Al-Quran. Jin juga memiliki akal dan keinginan sendiri. Hal yang membedakannya dengan manusia adalah tubuh jin tidak terlihat oleh manusia dalam kondisi normal dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk tubuhnya. Oleh karena itu jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya kecuali menjelma dalam bentuk lain. Ini karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan. Meskipun makhluk gaib, jin memiliki peran penting dalam keyakinan dan cerita Islam. Ingin tahu jenis-jenis jin menurut Islam? Simak penjelasan kita hingga akhir. Jin dalam pandangan Islam. Jin berasal dari kata jannah, yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun dakwah gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya jin itu kami ciptakan sebelum Adam dari api yang sangat panas" dari surat Al-Hijr ayat 27. Hal ini juga mendapat penjelasan dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam atau manusia dari tanah sebagaimana telah dijelaskan kepadamu." Lalu, perlu diketahui bahwa jin adalah makhluk yang memiliki kebebasan pilihan, seperti manusia. Mereka bisa memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan, dan mereka memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengabaikannya. Meski beberapa jin dikenal sebagai pembisik kejahatan, seperti iblis dan pengikutnya, tidak semua jin memiliki tugas untuk membisikkan kejahatan kepada manusia. Bahkan, dalam ajaran Islam, ada jin yang beriman dan melakukan kebaikan. Ada juga jin yang netral dan tidak terlibat dalam interaksi dengan manusia. Namun, jin memang sering dihubungkan sebagai makhluk yang gemar membisikkan kejahatan. Tetapi ini bukan berarti tugas utama jin adalah membisikkan kejahatan. Sebab, ada beberapa jin memilih untuk beriman dan melakukan kebaikan. Golongan jin berdasarkan hadis. Ada beberapa jenis jin yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Nabi Muhammad bersabda, "Jin memiliki jenis yang berbeda-beda. Jin terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dapat terbang di udara. Jenis yang kedua adalah jenis yang berdiam di suatu tempat, dan jenis yang terakhir adalah jenis yang berpindah tempat." Berikut penjelasannya. 1. Jin bersayap. Jin bersayap, seperti ifrit, digambarkan memiliki kemampuan untuk terbang dan berpindah tempat dengan sangat cepat. Seperti ditunjukkan dalam cerita Nabi Sulaiman, di mana ifrit mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam waktu singkat. 2. Jin yang menetap. Jenis jin yang menetap, seringkali dihubungkan dengan ular dan kalajengking, menunjukkan bahwa mereka memiliki sarang atau tempat tinggal tetap, mirip dengan manusia. Mereka dapat berdiam di berbagai tempat, termasuk dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola. Dan yang ketiga adalah jin nomaden. Jenis jin yang selalu berpindah tempat, atau dikenal juga sebagai jin nomaden, terus-menerus mencari lokasi yang cocok untuk mereka dan berpindah sesuai dengan keinginannya. Golongan ini memiliki karakteristik pengembara dan diketahui dapat hidup selama ratusan hingga ribuan tahun. Jenis jin berdasarkan sifat dan perilakunya. Jin kafir adalah jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak untuk menyembahnya. Jin kafir biasanya sering mengganggu manusia, baik dengan cara yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Beberapa jenis jin kafir yaitu iblis. Iblis adalah jin yang paling jahat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah pemimpin dari jin kafir. Iblis dan para pengikutnya selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifrit. Ifrit adalah jin yang sangat kuat dan besar.
Ifrit biasanya bertugas untuk mengganggu manusia, seperti membuat manusia ketakutan, sakit, atau bahkan membunuh manusia. Marjin. Marjin adalah jin yang suka menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Marjin biasanya menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk yang menggoda, seperti wanita cantik atau pria tampan. Jin Muslim. Jin Muslim adalah jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Jin Muslim biasanya membantu manusia dengan cara-cara yang baik, seperti memberikan ilmu, petunjuk, dan perlindungan. Jin Munafik. Jin munafik adalah jin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya tidak beriman. Jin munafik biasanya berpura-pura membantu manusia, tetapi sebenarnya hanya ingin menipu dan menyesatkan manusia. Jin berdasarkan tugas-tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Keduanya saling hidup berdampingan. Jenis jin yang berada di sekitar manusia begitu beragam dan memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa di antaranya yakni: Jin Wasnan, membuat manusia mengantuk saat ibadah. Jin ini ditugaskan untuk membuat mengantuk. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan saraf, terutama pada daerah mata. Orang yang menjadi target Jin Wasnan, yaitu orang-orang yang akan melakukan perbuatan baik seperti beribadah atau belajar. Jin Dasim, menghancurkan rumah tangga. Tugasnya sangat disukai oleh Raja Jin, yakni membuat rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai. Jin ini memiliki tugas lain, yaitu membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun tidak merasa lapar. Jin Honzab, membuat manusia menunda ibadah. Dalam pandangan Islam, jenis jin ini diakini dapat membuat umat muslim menunda salat bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya. Selain itu, jin khonza pun dapat membuat seseorang dengan cepat melakukan tindakan buruk. Jin wahlan, membuat selalu ragu dan was-was. Jika seseorang diliputi rasa ragu dan was-was, maka ada kemungkinan orang tersebut sedang terkena kekuatan dari jin wahlan. Jenis jin ini biasanya suka membisikkan sesuatu yang menyebabkan rasa ragu sering muncul tiba-tiba. Jin Zalanbur, membuat manusia boros. Tak sedikit manusia yang suka hidup boros. Hal tersebut membuat Jin Zalabur berhasil menjalankan tugasnya. Jin Zalanbur adalah jenis jin yang bertugas membuat manusia hidup boros, padahal boros adalah sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Jin Tibbir, menghasut emosi manusia. Jin ini memiliki tugas untuk menghasut manusia menjadi mudah emosi. Seseorang yang terkena hasutan jenis jin ini ditandai dengan mudah tersulut emosi dan amarahnya. Selain itu, Jin Tibbir juga sering menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan dan membuat perpecahan antar manusia. Jin Awar, menghasut seseorang mengikuti hawa nafsu. Jin ini memiliki kekuatan untuk menghasut seseorang mengikuti hawa nafsunya. Biasanya, jenis jin ini menggoda para pemuda yang sedang jatuh cinta dengan meniupkan suasana meningkatkan nafsu. Jin Masaut, mengadu domba manusia. Di bangsa jin ada Masaut yang bertugas mengadu domba agar manusia saling curiga dan akhirnya saling membenci. Jenis jin ini biasanya suka mengadu domba hal kecil maupun hal besar. Jin Abyad, menggoda iman. Seseorang yang sudah memiliki iman kuat pun masih sering digoda agar keimanannya runtuh. Mereka digoda oleh Jin Abyad yang memiliki kemampuan yang untuk mengganggu pemuka agama. Lalu ada Jin Syabru, menghasut manusia untuk berbuat maksiat. Jin ini sangat dekat dan erat pada manusia. Ia menetap di saluran darah manusia. Jin ini bertugas menghasut manusia dari dalam dengan mempermudah saraf manusia untuk melakukan maksiat dan menerima bisikan dan rangsangan dari jin luar. Jin Hin, mengganggu anak dan bayi. Dalam cerita rakyat Arab, Hin adalah salah satu jenis jin yang sering disebutkan. Jin Hin sering dianggap sebagai makhluk gaib yang suka menyakiti anak-anak atau bayi. Dalam beberapa cerita, Hin dikatakan memiliki penampilan yang menyeramkan, seperti perempuan tua yang menjalankan tugas jahatnya di malam hari. Hin diyakini bisa mengganggu bayi atau anak-anak yang sedang tidur. Sehingga ini menjadi penyebab mimpi buruk, ketakutan, atau gangguan tidur pada anak-anak. Baiklah sahabat dakwah gaib, dengan mengetahui jenis jin berdasarkan golongan beserta tugasnya, diharapkan akan meningkatkan keimanan dan juga menghindari hasutan dari makhluk halus tersebut. Semoga kita semua terhindar dari godaan segala jenis jin yang ada dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالم